Naga Kehancuran. Episode 391-395. Puncak Gunung Bintang Brahma. Dimensi kecil. Setelah memanen semua kristal yang disebut Jieyan sebagai batu kosong pemahaman konsep, ia pun langsung pergi dengan wajah berseri-seri. Ia tidak menyangka bahwa ketika ia memasuki dimensi kecil, ia akan langsung mendapatkan sumber daya tidak terduga. Setelah memeriksa di dalam air bahwa tidak ada lagi apapun yang berharga, Jieyan langsung keluar dari dalam air secara diam-diam agar tidak menarik perhatian binatang roh lainnya. Panen kali ini sungguh tidak terduga. Selanjutnya, Jieyan menatap ke arah tertentu ketika keluar dari dalam air. Ia menatap ke banyak tempat dan mencoba memutuskan ke arah mana ia akan pergi. Tampaknya aku akan pergi ke arah sana, gumam Jieyan karena intuisinya berkata demikian. Ia melirik ke arah danau besar itu lalu langsung pergi. Ketika kekuatannya mencukupi, ia berniat untuk pergi ke sana. Jieyan terus bergerak di permukaan tanah karena jika dengan terbang, itu akan terlalu banyak menggunakan energi. Di saat bergerak, Jieyan terus-menerus menghindari binatang roh yang sangat kuat. Bisa dipastikan bahwa dimensi kecil yang dimasuki olehnya diisi oleh rata-rata binatang roh tingkat 6 yang setara dengan para kultivator tingkat kaisar abadi. Dalam waktu hampir 6 jam bergerak, Jieyan pun akhirnya tiba di sebuah gunung yang sangat tinggi. Gunung tersebut mengeluarkan banyak lahar tanda itu bisa meletus kapan saja. Gunung ini cukup tinggi dan butuh waktu beberapa jam untuk naik ke puncaknya, gumam Jieyan dan menatap ke arah puncak dengan mata dewa. Jieyan menggelengkan kepalanya karena ia belum mampu melihat sejauh itu secara detail menggunakan mata dewa. Ia pun mengambil keputusan dan bergerak ke arah puncak gunung untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di atas sana atau tidak. Karena tidak pernah ada kultivator yang masuk ke dalam dimensi tersebut, bisa dipastikan bahwa di banyak tempat akan banyak sumber daya yang telah terbentuk karena lamanya waktu berlalu. Selain dari Jieyan, banyak juga kultivator yang naik ke atas gunung dari arah yang berbeda karena mereka juga pasti memikirkan hal yang sama dengan yang dipikirkan oleh Jieyan. Melewati pepohonan yang sangat lebat, Jieyan terus-menerus melacak semua tempat dan tidak melewatkan apapun. Oh, bukankah itu sebuah herbal? Jieyan tersenyum kecil dan bergerak ke arah herbal yang tumbuh seperti parasit di sebuah pohon. Ini adalah herbal beracun, gumam Jieyan saat menatap herbal berupa jamur berwarna hijau. Walaupun itu beracun, Jieyan dapat melihat bahwa ki yang tersimpan di dalamnya sangatlah besar. Jika ia berhasil menyingkirkan racun di dalam jamur itu, maka bisa dipastikan bahwa siapapun kultivator di tingkat Raja Abadi mengkonsumsinya, maka mereka akan menebus satu tahap. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana KGA untuk membuang racun? Ini juga menyebabkan tidak ada binatang roh yang menjaga herbal itu. Jika tidak mengandung racun, bahkan binatang roh tingkat 6 akan mencoba memperebutkannya. Dengan hati-hati, Jieyan mengambil jamur lalu menyimpannya dalam kotak kayu dan menyegelnya dengan formasi. Setelah menyimpan herbal, ia pun langsung bergerak ke arah puncak gunung. Tidak sampai 3 jam kemudian, Jieyan pun mendekat ke arah puncak. Dalam perjalanan,
Ia juga menghindari beberapa bintang roh tingkat 6 puncak yang setara dengan kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir dan puncak. Lautan lava. Gumam Jieyan saat mencapai puncak dan berdiri di pinggiran kawah gunung. Di banyak tempat lainnya, Jieyan juga memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 kultivator yang seperti dirinya menatap ke arah dalam kawah. Magma ini sangat panas. Kultivator tingkat Raja Abadi tidak akan dapat bertahan di dalam sana, gumam Jieyan. Ia pun membentuk bola berwarna hitam tidak beraturan di permukaan tangannya. Bola awal kehancuran. Jieyan melemparkan serangan ringan ke dalam lautan magma tersebut. Bush. Ketika serangan Jieyan mengenai magma, itu langsung dibakar abis. Hal itu membuat Jieyan menaikkan sedikit alisnya karena bahkan konsep kehancuran juga langsung dimusnahkan dalam sekejap. Tempat ini sangat berbahaya. Jieyan ingin pergi tetapi ia terhenti ketika menatap si pinggiran kawah. Tepat di samping magma bahwa ada beberapa tumbuhan unik berwarna oranye. Karena cukup tertarik, Jieyan pun perlahan turun ke arah bawah. Turunnya Jieyan ke dalam kawah diperhatikan oleh semua kultivator yang mencoba mencari cara untuk memeriksa isi kawah. Ketika Jieyan mendekat ke arah pinggiran magma, kulitnya langsung memerah dan ia pun langsung melapisi tubuhnya dengan ki terkuat yang ia miliki. Bahkan di jarak ini ki milikku hendak dibakar. Jieyan semakin menyadari bahwa ia terlalu meremehkan panas magma tersebut. Saat ini penilaian Jieyan terhadap magma adalah, kultivator kaisar abadi tahap awal hanya dapat bertahan selama kurang dari 3 menit jika terjatuh ke dalam magma. Dari hal ini pun, Jieyan yakin bahwa magma itu mengandung konsep yang sangat tinggi. Jika itu hanya magma biasa, itu tidak akan dapat membakar kultivator tingkat Raja Abadi sekalipun. Setelah mencapai pinggiran lautan magma, Jieyan merasakan bahwa kulitnya bisa melepuh kapan saja. Ki-nya terus-menerus dibakar. Persediaan ki-nya juga sangat cepat habis untuk melindungi tubuhnya. Tumbuhan ini, gumam Jieyan dan menatap dengan mata dewa. Matanya sedikit berbinar karena itu adalah herbal berkualitas lainnya. Ia pun langsung menyelimuti tangannya dengan ki yang sangat banyak lalu memanen herbal yang tidak ia kenal dan menyimpannya di dalam kotak kayu kecil. Jieyan hanya menemukan 3 herbal di sekitar tempat itu. Sementara herbal di pinggiran lainnya langsung dipanen oleh para kultivator lainnya karena mereka melihat dirinya selamat dan memanen sumber daya. Waktunya mundur, gumam Jieyan karena ia hampir tidak tahan dengan panas tersebut. Namun, ketika Jieyan menjauh dari pinggiran magma tiba-tiba meletus. Itu bukanlah karena gunung tersebut hendak meletus, tetapi karena seekor binatang roh melompat keluar lalu masuk kembali ke dalam magma. Binatang roh. Mata Jieyan menyipit dan memperhatikan 2 binatang roh yang muncul kembali lalu bertengkar di tengah-tengah magma. Adegan itu juga menarik perhatian semua kultivator yang ada di sana tidak terkecuali untuk Jieyan. Binatang roh ini sangat unik karena hidup di dalam magma. Tunggu dulu. Keduanya hanyalah binatang roh tingkat 5 yang setara dengan kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Batin Jieyan dan ia pun menaikkan sudut bibirnya karena ia telah memikirkan rencana tertentu di benaknya agar dapat memeriksa apa sebenarnya isi di dalam kawah gunung tersebut. Memasuki lautan magma.
Jieyan menaikkan sedikit sudut bibirnya saat mendapat kedua binatang roh yang sedang bertarung di dalam lautan magma. Ini menandakan bahwa pasti banyak binatang roh lainnya yang tinggal di dalam sana. Tanpa membuang waktu, Jieyan langsung kembali ke arah atas, menjauh sedikit dari pinggiran lautan magma. Ia berniat untuk mengendalikan binatang roh tersebut, tetapi ia tentu tidak akan dengan sengaja mengendalikannya di depan umum. Saat Jieyan terlihat pergi, kultivator lainnya juga langsung pergi karena tidak ada lagi herbal yang bisa dikumpulkan di pinggiran lautan magma. Sementara itu, Jieyan hanya berdiam diri di sebuah cabang pohon, menatap ke arah pertarungan bintang roh di dalam lautan magma. Ia juga menyembunyikan kehadirannya agar tidak menarik minat kultivator lainnya karena ia tetap berada di sana. Para kultivator yang tidak mau membuang waktu, langsung pergi dari puncak gunung karena merasa bahwa percuma datang ke tempat itu. Setelah beberapa menit, hanya Jieyan yang tersisa di puncak gunung selain dari dua binatang roh yang masih bertarung. Tampaknya sudah waktunya, gumam Jieyan dan langsung menggunakan tekniknya. Supremasi Dewa Binatang Buas. Push. Aura tak kasat mata meledak dari tubuh Jieyan dan langsung menyapu ke arah dua binatang roh yang sedang bertarung. Keduanya langsung terhenti dan tubuh mereka masing-masing bergetar lalu menatap ke arah Jieyan dengan tatapan takut. Jawab pertanyaanku. Apakah ada ruang kosong di bawah lautan magma itu tempat tinggal para binatang roh? Tanya Jieyan melalui telepati. Keduanya langsung mengangguk dengan cepat. Walaupun keduanya tidak bisa berbicara bahasa manusia, keduanya masih paham dengan apa yang dikatakan oleh Jieyan. Apakah ada sesuatu yang berharga di dalam sana yang bahkan membuat binatang roh tingkat 6 memperebutkannya? Tanya Jieyan kembali. Kedua binatang roh itu mengangguk lagi dengan cepat karena mereka tentu sudah melihat banyak hal di dalam gunung tersebut. Jika begitu, bawa aku ke dalam sana. Aku akan masuk ke dalam mulutmu dan lindungi aku agar cairan magma itu tidak memasuki tubuhmu. Perintah Jieyan dengan telepati. Keduanya langsung berenang ke arah pinggiran lautan magma. Kedua binatang roh itu adalah jenius ular, dengan sisik yang sangat tangguh. Tubuhnya memang dibuat khusus untuk hidup di tempat dengan suhu yang sangat panas. Teleportasi. Jieyan tidak membuang waktu dan langsung melakukan teleportasi ke depan binatang roh lalu langsung melompat ke dalam rahang binatang roh itu. Ayo bergerak. Perintah Jieyan dingin saat ia melepaskan tekniknya sekali lagi. Kedua binatang roh itu semakin ketakutan dan binatang roh yang membawa Jieyan langsung menutup rahangnya. Ia mengeluarkan uap panas dari dalam tubuhnya lalu ia langsung berenang ke dalam lautan magma diikuti oleh satu lagi jenis yang sama dengannya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Jieyan memiliki metode untuk masuk ke dalam lautan magma itu karena Jieyan memang sangat berhati-hati. Ia tentu tidak akan menunjukkan kepada siapapun bahwa ia bisa mengendalikan binatang roh. Jika kabar tentang dirinya yang dapat mengendalikan binatang roh tersebar, mungkin ia akan ditangkap seperti Huan Kai. Dan memang benar bahwa kemampuan Jieyan dan Huan Kai adalah kemampuan yang dapat membentuk pasukan dalam jumlah yang sangat besar, dan semua pasukan itu akan sangat setia. Sudah pasti kekuatan itu akan menarik perhatian semua kekuatan besar.
Jika mereka tidak bisa mengendalikannya, maka lebih baik menghapusnya. Binatang roh tipe ular itu pun terus berenang ke dalam lautan magma dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia terus menggunakan kinya untuk melindungi tubuhnya agar panas dari magma tidak mempengaruhi bagian dalam tubuhnya. Jieyan yang berada di dalam tubuh binatang roh merasakan cukup panas walaupun binatang roh ular sudah mencoba sebisanya agar panas tidak masuk ke dalam. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit, binatang roh itu pun memasuki sebuah goa lava. Setelah berenang beberapa menit lagi, dia pun langsung keluar dari dalam magma. Tempat kedua binatang roh itu keluar adalah tempat yang sangat sunyi karena tentu Jieyan akan memberikan perintah seperti itu. Ia tidak akan dengan bodohnya memasuki sarang binatang roh. Mulut binatang roh itu pun terbuka lalu Jieyan yang berkeringat karena kepanasan melompat keluar. Jieyan secara naluriah menggunakan kinya dan rasa panas itu menghilang sedikit. Jika aku menggunakan ki terus-menerus, aku hanya bisa melakukannya dalam waktu beberapa jam sebelum ki milikku habis. Jieyan menghela nafas karena tampaknya sangat sulit bertahan di dalam kawah gunung tersebut. Pimpin jalan ke tempat semua benda berharga yang jarang didatangi oleh binatang roh lainnya. Perintah Yi Yun saat ia melompat ke arah atas kepala binatang roh. Kedua binatang roh ular itu mendesis lalu langsung bergerak dengan cepat ke arah tertentu. Selama perjalanan, semakin jauh dari tempat lautan magma berada, suhu turun sedikit yang membuat Jieyan tidak perlu menggunakan ki lagi walaupun ia masih merasakan panas. Kedua binatang roh itu terus bergerak dan menghindari tempat binatang roh lainnya sering muncul. Dan tidak lama kemudian, kedua bintang roh yang memimpin jalan pun tiba di sebuah tempat aneh. Tempat apa ini? Batin Jieyan saat menatap bebatuan aneh yang meneteskan sedikit magma lalu langsung berubah menjadi bebatuan. Binatang roh itu seperti tampak sedang menjelaskan sesuatu kepada Jieyan. Walaupun Jieyan tidak paham bahasa binatang roh, garis darahnya secara naluriah mengerti apa yang dikatakan oleh binatang roh walaupun itu secara samar. Sebuah tumbuhan aneh yang mengeluarkan panas kuat dan mengandung sangat banyak ki. Gumam Jieyan dan ia sedikit tertarik. Ia pun menatap ke arah gua yang mengandung banyak bebatuan yang meneteskan magma. Tanpa membuang waktu, Jieyan memberi perintah kepada binatang roh untuk masuk ke dalam. Jieyan dapat melihat bahwa keduanya merasa sangat enggan tetapi tidak berani menolak. Kedua binatang roh terus masuk ke dalam dan semakin lama, suhu di tempat itu semakin panas. Walaupun tidak sepanas magma, aura yang terpancar lebih ganas karena itu langsung membakar semuanya menjadi abu. Pancaran konsep. Ini adalah level konsep tingkat kedua. Pantas saja kedua binatang roh ini tidak sanggup menanggung panas dari konsep tingkat kedua puncak. Batin Jieyan dan langsung menggunakan konsep ruang miliknya untuk membuang semua konsep tipe panas yang mencoba menyentuh kulitnya. Jieyan tahu bahwa ia hanya akan bisa bertahan dalam waktu kurang dari 10 menit sebelum konsep miliknya yang ia lepaskan terus-menerus habis. Ketika mencapai ujung goa itu, Jieyan pun akhirnya melihat apa yang ada di sana-sana. Hanya dalam pandangan pertama, ia langsung terpesona dan tidak menyangka bahwa akan ada tumbuhan seperti itu. Gadis herbal.
Mata Jieyan membesar saat menatap ke arah dalam gua yang di setiap sudutnya meneteskan cairan magma. Untuk dua binatang roh ular yang membawa Jieyan ke gua itu, mendesis gila karena keduanya seperti kepanasan. Ini membuktikan bahwa apa yang dilihat oleh Jieyan memang sesuatu yang menghasilkan konsep tingkat kedua puncak. Dan itu adalah konsep api unik yang mungkin setara dengan konsep kuno. Tunggulah di luar. Perintah Jieyan kepada kedua binatang roh. Kedua ular itu bergegas keluar karena tampaknya sangat lega karena bisa terbebas dari tekanan konsep api tingkat kedua yang memenuhi goa itu. Setelah kedua binatang roh itu keluar, Jieyan pun menatap ke arah depan kembali. Memperhatikan sosok aneh yang tampak sedang tertidur di ujung goa. Apa yang ada di dalam sana adalah sebuah herbal aneh. Sudah mengambil wujud menyerupai manusia. Melihat beberapa hal di sekitar tubuh tumbuhan aneh itu, Jieyan yakin bahwa tumbuhan itu adalah jenis herbal berupa mawar berduri. Tetapi yang membuatnya aneh, kenapa itu tumbuh di tempat yang sangat panas? Jieyan merasa itu pasti sangat mustahil. Tetapi melihat kembali ke tumbuhan itu, ia harus dengan enggan mempercayainya. Konsep kehancuran pun perlahan menyebar ke seluruh permukaan tubuh Jieyan dan ia berjalan ke arah herbal itu. Di saat jarak Jieyan hampir mencapai 5 meter dari tumbuhan aneh itu, tumbuhan itu pun membuka matanya dan menatap ke arah Jieyan dengan tatapan penasaran. Jieyan yang berhenti di tempat, sedikit bingung karena tumbuhan itu tampak tidak waspada terhadapnya. Malahan tumbuhan itu mencoba berkomunikasi dengannya. "Apa kau mengerti bahasa manusia?" tanya Jieyan penasaran. Tumbuhan yang mengambil bentuk manusia itu memiringkan kepalanya. Ia turun perlahan dari kelopak berwarna hijau bercampur oranye. Dengan langkah kikuk, tumbuhan itu mengintari Jieyan lalu memasang wajah cerah. Ketika menatap tumbuhan yang mengambil bentuk manusia berupa gadis berusia 15 tahun mencoba berbicara dengannya dengan wajah senang, Jieyan tidak tahu harus berkata apa. Semula Jieyan ingin menggunakan tumbuhan aneh itu untuk berkultivasi. Tetapi ia sedikit ragu karena tampaknya ketika tumbuhan itu mengambil wujud manusia, itu seperti selembar kertas putih tanpa noda. Jieyan menghela nafas panjang lalu menyentuh kepala gadis itu lalu mengirim informasi bahasa. Gadis itu bingung. Tetapi ketika mencerna informasi yang ada di dalam pikirannya, ia tampak melamun dalam waktu yang lama. Dan dalam waktu hampir 10 menit, gadis itu pun tersadar lalu tersenyum menampilkan giginya yang putih dan berkata, "Bisakah kau membawaku dari sini? Aku mendengar suara banyak tumbuhan bahwa dunia luar sangat luas." Walaupun bahasanya sangat sulit dimengerti, Jieyan tetap paham secara kasar. Dari hal ini pun, ia memang yakin bahwa herbal itu telah tumbuh di tempat itu dalam waktu yang sangat lama dan secara tidak sadar berubah bentuk menjadi manusia. Hal ini walaupun sangat langka, bukan tidak mungkin. Binatang roh memiliki banyak kasus dapat berubah bentuk menjadi manusia. Bahkan dirinya juga dihitung satu. Oleh karena itu, Jieyan tidak akan terkejut jika tumbuhan berupa herbal tingkat tinggi memiliki kemampuan mengambil bentuk manusia setelah berevolusi. Apakah aku harus membawanya atau membunuhnya di sini lalu menyerapnya? Batin Jieyan. Tetapi ketika menatap wajah polos gadis itu yang tersenyum padanya,
Jieyan tidak tega melakukannya. Ia pun menghela nafas panjang lalu berkata sambil mengeluarkan pakaian miliknya. Kenakan ini dan aku akan membawamu keluar. Benarkah? Gadis itu tersenyum cerah lalu menggunakan pakaian ketika melihat ke arah Jieyan menggunakan pakaian yang sama. Setelah menggunakan pakaian, Jieyan berbalik dan berkata, "Ikuti aku." Gadis itu mengangguk lalu mengambil benda aneh dari kelopak bunga yang tampak seperti daun. Namun Jieyan yang menatap itu, menaikkan sedikit alisnya karena dengan mata dewa, ia dapat melihat dengan jelas bahwa daun aneh itu yang sangat tipis dan cukup tajam menghasilkan konsep yang sama kuatnya dengan yang dipancarkan oleh gadis itu. Karena Jieyan melihat bahwa gadis itu tidak bisa mengendalikan aura yang keluar terus-menerus dari tubuhnya, ia pun mengajarinya cara mengendalikannya. Jieyan sangat paham alasan kepada gadis itu selalu tidur, karena dia sibuk menyerap konsep lalu membuangnya secara tidak sadar. Ketika Jieyan dan gadis itu keluar dari goa, kedua ular yang menunggu merasa sangat tidak nyaman melihat ke arah gadis yang berada di samping Jieyan. Walaupun setelah mengetahui cara mengendalikan auranya, tetap saja penindasan aneh yang berasal dari konsep membuat kedua ular itu sedikit takut. "Wah, bukankah kalian cacing yang sering berkeliaran di sekitar sini?" Gadis itu berkata dengan mata berbinar. Ia mencoba memeriksa setiap sudut ular itu karena melihat sesuatu yang baru. Jieyan terdiam karena gadis itu menyebut kedua ular sebagai cacing. Tetapi ia semakin penasaran karena gadis itu sebelumnya pernah berkata bahwa dia mendengar suara banyak tumbuhan. Apakah ini bisa disebut sebagai kemampuan kaisar tumbuhan? Batin Jieyan saat memikirkan kemampuan gadis itu mendengarkan banyak suara tumbuhan. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah kedua ular yang merasa sangat tidak nyaman saat ini. "Apakah ada tempat menarik lainnya?" tanya Jieyan. Kedua ular itu mengangguk lalu menatap ke arah tertentu untuk menunjukkan arah. Jieyan pun langsung melompat ke atas kepala salah satu ular lalu berkata setelah gadis kecil itu meniru dirinya, "Bawa kami ke sana." Kedua ular itu pun langsung melesat ke arah yang mereka lihat. Sementara untuk gadis yang duduk di atas ular lainnya, menatap dengan mata berbinar ke semua tempat karena melihat hal-hal baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Banyak jalan memutar yang diambil oleh kedua ular itu, seperti melewati terowongan, bebatuan dan yang lainnya karena menghindari tempat binatang roh lainnya. Tidak lama kemudian, Jieyan yang sedang duduk di atas kepala ular, menatap ke arah kejauhan dengan mata tertarik karena ia dapat melihat bahwa ada aura berwarna oranye kemerahan di kejauhan. Ketika kedua ular itu mendekat ke tempat itu, keduanya berhenti dan menunggu perintah Jieyan. "Ada yang aneh di sana. Aku merasa bahwa aura ini tampak familiar," ucap gadis itu dengan nada bingung. "Familiar? Apakah aura yang kau maksud adalah aura binatang roh?" tanya Jieyan cukup heran karena pelacakan gadis itu jauh melampauinya. Sampai saat ini, Jieyan tidak tahu apa basis kekuatan gadis itu karena dihitung menurut umur herbal. Meskipun Jieyan tidak terlalu paham tentang tingkatan tumbuhan yang mengambil wujud manusia, setidaknya tingkat pertama pastilah herbal berusia 100.000 tahun. Dan itu adalah awal untuk memiliki kualifikasi untuk mengambil wujud manusia.
Aura ini sering berkeliaran di tempat aku tertidur tetapi dia tidak pernah mendekat di jarak 20 meter. Ujar gadis itu saat menyentuh dagunya dengan jari telunjuknya dan matanya menatap ke arah atas sedikit karena sedang berpikir. Mata Jian menyipit dan langsung tahu bahwa itu pastilah binatang roh yang mencoba melahap gadis itu sebelumnya. Ia kembali menatap ke arah kejauhan. Goa besar yang mengeluarkan cahaya merah oranye. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang spesial di sana. Dan itu juga telah ditemukan oleh binatang roh tertentu yang dikatakan oleh gadis itu kepadanya. Wyvern. Kata-kata gadis kecil itu membuat Jian langsung membuat spekulasi bahwa binatang roh yang berdiam diri di dalam gua pastilah binatang roh yang pernah mencoba melahap gadis herbal. Apakah kalian berdua tahu binatang roh apa itu? Tanya Jian kepada dua ular. Kedua ular itu mendesis lalu mencoba menceritakan tentang binatang roh yang sering keluar masuk dari goa. Jian terdiam karena ia hanya mengerti sedikit apa yang dikatakan oleh kedua ular. Kedua cacing ini berkata bahwa binatang roh yang ada di dalam sana disebut sebagai Wyvern. Binatang roh yang memiliki kedekatan dengan binatang roh naga. Wyvern yang ada di dalam adalah binatang roh tingkat 6 awal, yang belum lama ini menerobos. Gadis herbal itu pun menerjemahkan apa yang dikatakan kedua ular. Binatang roh tingkat 6 awal. Yang artinya itu setara dengan eksistensi tingkat kaisar abadi tahap awal. Ucap Jian. Wajahnya sedikit serius saat ini karena ia belum pernah melawan seseorang sekuat itu. Tetapi ia tidak terlalu yakin dapat mengalahkannya dengan tingkat kultivasi Raja Abadi tahap akhir. Apakah kalian berdua pernah masuk ke dalam sana? Dan apa yang ada di dalam sana? Tanya Jian kepada kedua ular. Kedua ular itu mendesis lagi untuk menceraikan tentang semua yang mereka ketahui. Gadis herbal dengan bijak menjadi penerjemah. Dikatakan bahwa di dalam sana terdapat sumber daya yang mampu meningkatkan kekuatan binatang roh tingkat 5 ke tingkat ke-6 dalam waktu singkat. Tetapi kami diusir oleh Wyvern dahulu karena kekuatan lebih besar. Oh. Mata Jian berbinar saat ini dan ia pun mengambil keputusan. Ia melompat ke bawah dan langsung bergerak ke arah goa. Kalian tunggulah di sini. Aku akan mencoba melawan Wyvern tingkat 6 itu. Ucap Jian tanpa melihat ke arah belakang. Kedua ular tentu dengan senang hati tinggal di luar karena keduanya tidak mau ditindas oleh Wyvern. Sementara itu, gadis herbal tampak merenung dalam waktu yang lama lalu ia melompat dan berjalan ke arah dalam goa mengikuti Jian. Karena fokus Jian ada pada dalam goa, ia tidak menyadari bahwa gadis herbal itu akan mengikutinya. Semakin mendekat ke dalam, Jian dapat merasakan kekuatan luar biasa. Ia menyadari bahwa Wyvern yang berdiam diri di dalam goa itu bukan binatang roh biasa di tingkat yang sama. Kekuatannya pasti berada di puncak tingkat kaisar abadi tahap awal yang sangat dekat dengan tahap menengah. Saat mencapai pusat goa yang sangat besar, tatapan Jian pertama kali tertuju pada sumber daya yang dikatakan oleh kedua ular. Matanya berbinar karena ia sudah menebak apa itu. Kristal alam. Gumam Jian. Ia pernah mendengar hal itu. Dikatakan bahwa kristal alam mengandung ki yang jauh lebih murni daripada batu roh kelas atas. Itu sangat baik untuk digunakan sebagai sumber daya kultivasi.
Setelah menenangkan dirinya, Jieyan menatap ke arah Wyvern yang sedang menyerap kristal alam. Tanpa bertanya pun, ia tahu bahwa Wyvern mencoba untuk menembus level 6 tahap menengah dalam basis kultivasi binatang roh. Kilatan cahaya terlihat di mata Jieyan karena ia sudah bertekad untuk merebutnya walaupun ia harus bertarung habis-habisan dengan Wyvern. Seni kehancuran. Bilah kehancuran mutlak. Setelah pedang muncul di tangan Jieyan, ia langsung mengayunkannya sekuat tenaga. Sraing. Wyvern yang sedang berkultivasi langsung bangun dan menatap ke arah serangan yang datang kepadanya. Wyvern dengan ukuran tinggi 7 meter meraung keras. Ia langsung mengibaskan kedua sayapnya ke arah serangan yang dilancarkan oleh Jieyan. Bom, 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 bom. Ledakan beruntun terus-menerus terjadi saat bilah-bilah berwarna oranye menghantam serangan Jieyan. Seni rahasia. Lubang teleportasi pemecah ruang. Zap. Jieyan muncul dalam sekejap tepat di belakang Wyvern dan langsung mengayunkan pedangnya. Wyvern itu pun langsung berbalik dan mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ke arah pedang Jieyan. Terang. Bush. Getaran kuat terjadi ketika kedua serangan bertemu. Jieyan tersenyum lebar dan langsung meledakkan Ki Raja bercampur dengan teknik supremasi Dewa Naga Buas. Wyvern sedikit berkeringat karena tekanan yang berada dari Jieyan. Hanya untuk teknik supremasi Dewa Binatang Buas, itu dapat mengganggunya. Sekarang Ki Raja juga dilepaskan yang membuat Wyvern merasakan takut. Jieyan langsung mundur dan menyerang kembali, mengambil kesempatan untuk menghabisi Wyvern ketika tampak ketakutan. Bom, bom, bom. Pertempuran keduanya terus berlangsung. Sangat terlihat bahwa Jieyan berada di atas angin karena tekanan yang ia berikan. Tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Wyvern karena sedari awal basis kultivasi Wyvern lebih tinggi daripada Jieyan. Jika saja lawan Jieyan bukan binatang roh, bisa dipastikan bahwa ia akan kalah dalam waktu kurang dari 10 menit. Tetapi kali ini banyak keuntungan yang dapat ia ambil karena tekniknya yang dapat menekan Wyvern. Ketika Jieyan dan Wyvern terus bertempur, sosok yang tidak lain adalah gadis herbal sudah masuk ke dalam goa dan menatap pertempuran yang sedang terjadi. Tampaknya sulit melawan Wyvern itu. Apa aku harus membantunya? Gumam gadis herbal dengan tatapan bingung. Namun, memikirkan kembali bahwa ia harus mengandalkan Jieyan ketika keluar dari tempat itu nantinya, ia langsung mengambil keputusan untuk membantu Jieyan. Mawar berduri. Gadis herbal itu pun menyentuh permukaan bebatuan lalu goa itu pun bergetar keras. Jieyan yang sedang bertarung, memasang ekspresi serius dan ia langsung melompat mundur. Ketika Jieyan mundur, sebuah mawar berwarna oranye dengan banyak akar hijau merambat muncul sekitar. Semua akar merambat dengan banyak duri meliliti tubuh Wyvern tanpa binatang roh itu bisa melawan sama sekali. Dan yang lebih aneh lagi, mawar besar itu pun tampak bergerak, mengarahkan kelopaknya ke arah Wyvern. Sinar magma. Duar. Magma dalam jumlah yang besar langsung ditembakkan dari mawar layaknya sebuah pilar api dan langsung menelan Wyvern. Wyvern berteriak kesakitan. Matanya menunjukkan tatapan horor. Wush. Dalam waktu singkat, serangan itu pun mereda dan Wyvern jatuh ke permukaan tanah dengan tubuh hitam karena dibakar hingga garing.
Jie Yan tanpa sadar menelan ludahnya sendiri karena ia langsung menyadari bahwa gadis herbal itu kemungkinan memiliki basis kekuatan paling lemah di tingkat Kaisar Abadi tahap akhir. Jika aku menyerangnya sebelumnya, bukankah aku akan mengalami nasib yang sama dengan Wyvern ini? Batin Jie Yan dengan keringat di punggungnya. Ia semula ingin membunuh gadis herbal lalu menyerapnya agar kekuatannya meningkat. Tetapi, melihat apa yang terjadi sebelumnya, Jie Yan hanya merasa bahwa pikirannya sangatlah bodoh jika melakukan itu. Jika diingat kembali, ia langsung paham kenapa Wyvern tidak berani memasuki jangkauan 20 meter dari gadis herbal ketika dia sedang tertidur. Dan ini dikarenakan level dari gadis herbal itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh eksistensi seperti Wyvern. Tingkat Raja Abadi tahap puncak. Kekuatan yang sangat mengerikan. Gumam Yi Yun dengan wajah sangat serius ketika melihat bahwa gadis herbal dapat menghabisi Wyvern hanya dengan satu teknik saja. Ini membuktikan bahwa level gadis herbal jauh di atas Wyvern. Sudah dipecahkan. Gadis herbal berkata dengan senyum di wajahnya ke arah Jie Yan sambil menepuk-nepuk kedua tangannya. Jie Yan terdiam lalu perlahan melayang ke arah Wyvern yang kini telah tewas. Ia pun langsung menggali inti binatang roh Wyvern karena itu tentu adalah sumber daya kultivasi berharga. Setelah menyimpan inti binatang roh, Jie Yan pun menatap ke arah kristal alam dengan senyum kecil di wajahnya. Walaupun hampir setengah dari kristal alam telah diserap oleh Wyvern, sisanya masih bisa membuatnya menembus tingkat Raja Abadi tahap puncak. Apakah kau akan menyerap benda-benda ini untuk meningkatkan kekuatan? Tanya gadis herbal saat ia menghampiri Jie Yan. Ya, apakah kau tertarik? Tanya Jie Yan balik. Tidak. Gadis herbal itu menggelengkan kepalanya karena ia tahu sumber daya seperti apa yang perlu ia serap untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kristal alam yang ada di sana tidak bisa membuatnya meningkatkan kekuatan. Jie Yan mengangguk kecil dan tidak membuang waktu. Lapun duduk bersila di depan kristal alam lalu perlahan menyerapnya. Gadis herbal itu hanya menatap Jie Yan dengan wajah tertarik setiap saat. Ia merasa bahwa darah yang mengalir di nadi Jie Yan sangatlah kuat. Ini adalah yang ia rasakan pertama kali melihat Jie Yan. Untuk Jie Yan, ia tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh gadis herbal itu. Tetapi, untuk gadis herbal itu, dia memang merasa tertarik dengan garis darah Jie Yan. Jika tidak, ia tidak akan mau mengikutinya. Waktu terus berlalu. Tanpa sadar, Jie Yan telah berkultivasi selama lebih dari 4 hari. Dan di hari kelima, auranya tampak membesar tanda bahwa ia tidak akan lama lagi menerobos. Bush. Ledakan ki dan konsep menyebar ke segala arah. Dua aura yang berbeda berasal dari tubuh Jie Yan tidak saling menentang. Untuk gadis herbal, salah satu dari aura yang terpancar dari Jie Yan adalah yang menarik minatnya. Dan itu adalah garis darah Kaisar Surgawi yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Jie Yan membuka matanya dan tersenyum kecil lalu bergumam. Tingkat Raja Abadi tahap puncak. Sumber daya ini memang sungguh luar biasa karena sangat mudah diserap. Tidak mengherankan bahwa Wyvern sangat betah berkultivasi di tempat ini. Tidak ada efek samping sama sekali dan tidak ada dampak yang diterima oleh fondasi tubuh. Ucap Jie Yan dengan senyum di wajahnya. Apakah sudah selesai?
Ayo kita keluar dari tempat ini, ucap gadis herbal dengan senyum lebar di wajahnya. Keluar. Jieyan menaikkan sedikit alisnya karena ia masih ingin mengelilingi kawah gunung berapi tersebut. Ia yakin bahwa masih akan ada sumber daya bagus di dalam sana. Apakah kau tidak mau? Gadis itu memasang wajah sedikit sedih karena ia tidak sabar untuk melihat dunia luar. Wajah Jieyan berkedut mendengar keluhan dari gadis herbal. Apakah kau mencari benda-benda yang mengandung ki besar? Aku dapat membantumu. Aku dapat berkomunikasi dengan banyak tumbuhan dan akan mudah mencari herbal-herbal berharga untuk bahan kultivasi. Ucap gadis herbal dengan mata berkedip berapa kali. Ia langsung menyadari bahwa tampaknya Jieyan sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Benarkah? Tanya Jieyan dengan mata berbinar. Jika gadis herbal itu dapat melakukan hal itu, ia tentu tidak keberatan langsung keluar dari kawah gunung berapi. Tentu saja. Apakah menurutmu aku akan berbohong? Gadis kecil itu memasang wajah bangga. Ia tidak menyangka bahwa kemampuannya mencari benda-benda seperti itu akan membuat Jieyan merubah ekspresinya sedemikian rupa. Jika begitu, ayo pergi. Jieyan langsung berdiri saat mengatakan itu. Gadis herbal itu bersemangat dan langsung mengangguk cepat. Ia pun berlari seperti gadis kecil yang akan mendapat mainan baru. Ia tidak sabar untuk menjelajahi dunia luar karena ia sudah sangat lama berdiam diri di satu tempat. Jieyan hanya diam melihat tingkah laku gadis kecil itu yang tampak seperti anak kecil. Ia pun mengikuti keluar dari goa tersebut. Setelah keluar, Jieyan pun langsung menaiki binatang roh ular dan memberi perintah untuk membawanya ke permukaan. Kedua ular langsung bergerak ke arah jalan keluar dan ketika mencapai tempat lautan magma berada, keduanya pun membawa Jieyan dan gadis herbal di dalam mulutnya seperti sebelumnya walaupun sebenarnya gadis herbal itu tidak membutuhkannya. Setelah mencapai permukaan, Jieyan pun keluar lalu membiarkan kedua ular itu pergi. Ia tidak akan membunuhnya karena telah membantunya. Seperti inikah di luar? Itu sama seperti yang dikatakan oleh semua tumbuhan lainnya walaupun itu tampak lebih indah dari cerita mereka. Gadis herbal itu semakin bersemangat dan berlari ke sana kemari, menatap ke semua tempat dari puncak gunung. Jieyan hanya bisa menghela nafas dan mengikuti gadis herbal itu. Apakah kau memiliki nama? Tanya Jieyan saat menatap ke arah gadis herbal yang tampak memasang wajah antusias sepanjang waktu. Nama? Apa itu? Apakah itu sejenis tumbuhan? Gadis herbal itu berhenti menatap lalu melihat ke arah Jieyan dengan tatapan heran dengan mata berkedip terlihat sangat polos. Jieyan tidak bisa berkata-kata karena gadis herbal itu bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan olehnya. Kau tahu, namaku adalah Jieyan. Kau bisa memanggilku seperti itu. Dan untukmu, Jieyan. Menghentikan kata-katanya dan menatap ke arah gadis herbal dari atas ke bawah mencoba memberi nama yang sesuai untuknya. Yumei, ucap Jieyan. Entah mengapa, nama itu tampaknya sangat dekat dengannya dan ia secara tidak sadar memberikan nama itu kepada gadis herbal tersebut. Yumei. Gadis herbal itu bergumam beberapa kali dan matanya berbinar karena merasa bahwa nama itu sangat cocok untuknya. 5. Baiklah. Kau bisa memanggilku dengan nama Yumei. Ucap Yumei dengan nada bahagia lalu langsing menatap ke arah acak.
Ayo pergi ke sana. Yumei langsung menunjuk secara acak dengan nada antusias. Tatapan Jieyan tertuju pada tempat yang ditunjuk oleh Yumei dan tanpa sadar wajahnya berkedut karena itu adalah tempat ia datang sebelumnya. Yumei, aku sebelumnya datang dari sana. Jadi, kita hanya akan membuang waktu ke sana. Ucap Jieyan. Benarkah? Aku merasa bahwa di sana adalah tempat yang indah. Jika begitu, ayo pergi ke arah sana. Yumei menunjuk ke arah sebaliknya dengan semangat tinggi. Jieyan terdiam karena tempat yang datang memang tempat yang sangat indah, yaitu danau besar yang diisi oleh bintang roh ganas. Tanpa membuang waktu, Jieyan pun mengeluarkan sayapnya dan langsung terbang ke arah bawah gunung agar tidak menghabiskan banyak waktu. Untuk Yumei, beberapa akar aneh pun muncul lalu ia melompat ke atasnya dan akar itu pun bergerak ke arah bawah gunung mengikuti Jieyan. Bersambung ke episode berikutnya, berjudul Bambu Waktu.